Pernah nggak sih ngerasa gini? Seharian udah capek, entah kerja, entah kuliah. Pas mau makan malam, tugas yang harusnya paling gampang, milih mau makan apa, malah jadi yang paling berat. Beneran deh, rasanya tuh kok bisa ya? Nah, kalau kamu sering ngerasain ini, pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Kita bakal bongkar abis-abisan. Kenapa hal sepele kayak gitu bisa nguras energi mental kita? Coba deh bayangin skenario ini. Ini pasti sering banget kejadian kan? Kamu buka aplikasi makanan terus scroll lagi, scroll terus. Ratusan pilihan makanan lewat di depan mata sampai pusing sendiri. Atau skenario lain, berdiri bengong di depan kulkas berharap ada ilham datang. Tahu-tahu udah 15 menit lewat. Dan akhirnya kamu nyerah terus pesen, ya itu lagi. Makanan yang sama kayak kemarin. Hayo ngaku, familiar banget kan rasanya? Nah, kalau kamu sering banget ngalamin ini, jangan langsung mikir, aduh kok aku plan banget sih? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini tuh bukan soal plan, beneran ada penjelasan psikologis yang logis banget di balik semua ini. Ini tuh fenomena nyata yang terjadi di dalam otak kita semua. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kita bakal bedah sedikit sains di baliknya. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Kenapa kok milih antara nasi goreng atau sate ayam aja rasanya bisa kayak abis lari maraton? Oke, ini dia nih biang keladinya. Namanya decision fatigue atau kelelahan memutuskan. Gini deh, biar gampang, bayangin aja otak kita itu punya semacam baterai mental. Tiap kali kita bikin keputusan, sekecil apapun itu, dari milih baju pagi-pagi, balesin email kerjaan, sampai mikir lewat jalan mana biar nggak kena macet, itu tuh nguras daya baterainya, sedikit demi sedikit. Jadi, kebayangkan pas malam hari, baterai mental kita itu udah merah, udah di mode hemat daya, wajar banget. Nah, yang bikin situasinya makin parah itu ada lagi nih, namanya overchoice atau pilihan berlebih. Logikanya kan, makin banyak pilihan, makin bagus dong, kita jadi bebas milih. Ternyata salah besar. Menurut psikologi, terlalu banyak pilihan itu justru bikin otak kita nge-lag, stres, dan ujung-ujungnya malah jadi ragu sama pilihan kita sendiri. Aneh ya? Dan ini yang menarik banget. Ternyata, otak kita itu punya angka idealnya loh untuk pilihan. Sebuah studi dari Caltech nemuin kalau otak kita tuh paling nyaman, paling efektif kalau dikasih pilihan antara 8 sampai 15. Lewat dari angka itu, bagian otak kita yang ngurusin rasa puas malah jadi kurang aktif. Jadi beneran kebanyakan pilihan itu secara harfiah bikin kita nggak bahagia. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Biar gampang, anggap aja otak kita itu punya 2 mode kerja. Ada sistem 2, ini mode mikir serius, analitis, butuh banyak energi. Nah, satu lagi ada sistem 1. Ini mode autopilot, cepat, impulsif, dan yang paling penting, hemat energi. Jadi, pas baterai mental kita udah sekarat, gara-gara decision fatigue seharian, tebak otak kita pindah ke mode mana? Yap, otomatis ke sistem 1, mode hemat daya. Terus, apa hubungannya semua teori ini sama ngidam burger kentang goreng atau semangkok mie instan pas malam-malam? Nah, disinilah semua kepingin puzzle-nya mulai nyambung. Siap-siap, ini bakal masuk akal banget. Ada kutipan yang ngerangkum ini dengan pas banget. Intinya gini, di penghujung hari saat energi kita buat memutuskan sesuatu udah terkuras, kita jadi jauh lebih mungkin untuk milih kepuasan instan. Masuk akal kan? Otak kita udah nggak punya tenaga lagi buat mikirin keputusan yang baik tapi ribet, kayak masak sayur atau manggang ayam. Otak kita yang lagi mode autopilot itu cuma cari satu hal, jalan pintas tercepat menuju rasa puas. Terus kenapa harus junk food? Kenapa bukan salad? Gini ceritanya. Pertama, junk food itu suntikan energi super cepat. Kedua, makanan tinggi gula dan lemak itu langsung memicu ledakan dopamin. Itu loh hormon yang bikin kita merasa, senangnya. Ketiga, ini ada hubungannya sama evolusi. Otak manusia gua kita itu dari dulu diprogram buat numpuk makanan berkalori tinggi buat bertahan hidup. Dan yang paling krusial, saat baterai mental kita habis, stok kemauan atau kontrol diri kita ya ikut habis juga. Dan ini bukan cuma teori loh teman-teman, ada datanya. Sebuah survei dari Grace nunjukin kalau 62% orang itu lebih dari separuh loh ya, ngaku sering kalap beli cemilan gak sehat pas lagi belanja. Nah ini kan bukti nyata banget ya, betapa gampangnya kita nyerah sama godaan, apalagi pas otak lagi capek dan di depan mata ada seabrek pilihan di rak supermarket. Oke, kita udah ngerti banget nih masalahnya, apa, kenapa bisa terjadi. Sekarang bagian yang paling penting, terus gimana solusinya? Kabar baiknya, solusinya itu bukan dengan ayo kuatkan tekadmu atau punya kemauan sekeras baja.
Bukan. Solusinya jauh lebih cerdas, yaitu gimana caranya kita ngakalin otak kita yang lagi lelah ini. Ini dia kuncinya. Tolong ingat-ingat ini baik-baik. Kuncinya bukan kemauan yang lebih besar. Bukan. Kuncinya adalah keputusan yang lebih sedikit. Jadi, daripada kita perang sama diri sendiri, mendingan kita kurangi aja jumlah keputusan yang nggak penting-penting amat setiap hari. Biar apa? Biar baterai mental kita awet buat hal-hal yang emang beneran penting. Oke, strategi pertama. Ini nih yang bisa jadi game changer banget. Meal prep. Kedengerannya mungkin ribet, tapi coba deh pikirin. Cukup luangin sedikit waktu di akhir pekan buat ngerencanain menu, belanja, terus masak sekalian. Hasilnya, kamu secara efektif menghapus satu pertanyaan paling nyebelin. Hari ini makan apa ya? Dari jadwal harianmu. Kamu yang pegang kendali, bukan rasa laparmu. Strategi kedua ini jenius dan fleksibel banget. Namanya sistem level makanan. Coba deh, bikin daftar makanan versimu sendiri, tapi dikategoriin berdasarkan tingkat ribetannya. Level 1, misalnya, yang nggak pakai mikir sama sekali, sereal atau yogurt. Level 2, yang butuh usaha dikit, roti panggang, ceplok telur, terus aja sampai level 5, masak resep baru. Jadi, pas lagi capek banget, kamu tinggal ngintip aja daftar level 1. Ini soal berdamai sama level energimu, bukan malah maksa diri. Nah, strategi ketiga ini buat kamu yang bener-bener udah di titik, udahlah aku nggak mau mikir sama sekali. Coba deh cara yang seru ini. Buka aja situs gratis kayak wheelofnames.com, terus masukin 5-7 menu andalan kamu. Nanti pas bingung mau makan apa, tinggal puter aja rodanya, biarin takdir yang nentuin makan malammu. Stresnya hilang malah jadi seru kan? Oke, kalau kita perhatiin, semua solusi tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu ide besar. Ide yang bisa mengubah cara kita ngelihat rutinitas sehari-hari. Yuk kita tarik kesimpulannya. Ini dia inti dari semuanya. Kata perencanaan, apalagi perencanaan makan, itu mungkin kedengerannya kayak ngekang, kayak kerjaan tambahan. Tapi coba deh lihat dari sisi lain. Ini sebenarnya adalah tentang kebebasan. Serius. Kebebasan dari stres mikirin makan apa, kebebasan dari penyesalan karena milih makanan yang gak sehat secara impulsif, dan yang paling penting, kebebasan untuk memakai energi mental kita yang berharga buat hal-hal yang beneran kita sukai. Sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sejenak. Coba deh, apa satu keputusan kecil aja yang bisa kamu otomatisasi minggu ini? Biar energi mentalmu lebih bebas? Gak usah ribet-ribet, mungkin cuma nyiapin baju buat besok dari malam ini. Atau nentuin menu sarapan buat seminggu ke depan. Langkah kecil kayak gitu bisa jadi awal yang luar biasa buat membeli kembali energi mentalmu. Selamat mencoba ya!